Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun, dari Sabang sampai Merauke, Jawa Timur sampai Jawa Barat, dari Indonesia sampai luar Indonesia, yang melihat itu tempat buat makan. Jangan bermain-main sama iblis yang menyusup ke dalam tubuh. Jangan bermain-main. Cara membuat pakar raga dan jiwanya kayak mana? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku berniat mandi suci. Aku minta jaga dan lindungilah raga dan jiwaku ini dari kejahatan segala makhlukmu, dari bentuk apapun. Itu Al-Fatihah. Selama puasa di bulan suci Ramadan besok zikir. Zikirnya apa? Bismillah. Allah Maha Pengasih. Allah kita siapa? Ibu bumi, bobo angkasa, bumi dan angin. Nyalamu. Jadi yang menjalankan ini nanti jadi orang amanah. Setelah membuat pagar diri, pagar raga, otak ini harus dipagari juga otaknya. Karena kemampuan iblis yang menyusup ke dalam tubuh umat manusia ini tadi mampu membaca pikiran kita. Bikinlah kalian puasa selama satu bulan penuh ini. 1 minggu kalian puasa, minta 1 permintaan itu tadi, membuat pakar raga itu. Yang kedua, kalian puasa selama 1 minggu ke depan, itu membuat pakar otak. 1 minggu lagi kalian berpuasa, dilapis-lapis. Jadi angin ini nanti akan melapis-lapis ragam. Buat bakar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hancur leburkanlah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku berpuasa selama 1 hari penuh. Aku minta sama Engkau, ya Allah, hancur leburkanlah raga jiwa ini, seluruh makhlukmu yang berani, yang berusaha hendak mencelakai raga jiwaku, harta bendaku, rezekiku, keluargaku, titik-titik, siapa apapun permintaan kalian. Zikirnya bismillah. Kalau raga jiwamu yang mau dibakari, ya raga jiwamu. Jadi angin ini nanti akan membuat, jadi sukmamu itu membuat pusaka. Karena serangan iblis ini mengerikan. Bisa umat orang-orang awam ini diperbudak, bisa dipanggil dari jarak jauh. Awalnya perselingkuhan ini tadi ya seperti itu. Enggak murni dari hati nurani. Makanya Pak Rois ciptakan gaib penghancur. Kalau enggak keenaan orang Jawa ini, orang-orang yang kerasukan iblis ini keenaan nanti kalau enggak kita perangi. Ini lagi kalau Dinda MC Maya Karlia itu melihat video ini, memang benar dia itu calon pendampingnya Sadruddin Muhammad Rois seperti yang di alam kegaiban. Terbukanya kerajaan langit itu dari sana, dan
yang membuat pakar raga jiwa ini harus merapat sama Bunda MC. Kalau enggak raganya nanti enggak bisa busuk. Satu. Yang kedua, kalian membuat pagar diri seperti yang diajarkan di channel ini. Kalian menjauh dari MC Maya Karnea. Kalian berkhianat sama Pak Rois. Resiko ditanggung sendiri, saya nggak mau bertanggung jawab. Kalian harus tak siksa. Tugasnya Satrio Piningit itu merpati susun 3. Alam nyata, alam badan halus, alam roh. Alam roh, alam penantian. Jadi nggak ada alam barjah seperti yang dikeluarkan selama ini. Sekarang ini orang meninggal dunia itu rohnya itu jadi hantu kuburan itu kalau yang dikubur. Dan saya nggak mau diatur. Diatur umat manusia siapapun, walaupun di DMC pun saya juga terserah. Mulai luhur pun ngatur saya enggak. Bukan saya angkuh, bukan saya apa. Mau jalanin kamu sudah. Mau kalian disiksa anak cucumu kelak itu terserah. Kalau contohnya seperti ini, Allah Pak Rois itu bumi sama angin nggak membutuhkan Pak Rois. Pak Rois menyembah angin dan bumi. Mau nggak? Dia nggak membutuhkan saya. Saya yang membutuhkan ibu bumi, ibu angkasa. Dari serangan-serangan seluruh makhluk, terutama umat manusia. Umat manusia ini yang paling remeh, paling munafik, paling jahat daripada makhluk-makhluk yang lain. Karena nggak bisa menggunakan otaknya. Tuh. Yang awam nggak bisa menggunakan otaknya, yang iblis selalu mempermainkan orang awam. Hanya kena kemanisan dari bibir. Satrio Piningit Muhammad Rois muncul, pengikutnya udah banyak, nggak ada artinya harta dan benda, nggak ada artinya pangkat dan derajat. Di mata angin dan bumi ini, Allah kita ini nggak ada yang namanya pangkat dan derajat. Nggak namanya orang ada, namanya orang kaya. Kita nggak suka sama orang itu, kita anggap babi mereka, kita anggap apapun mereka. Kita hadapkan sama Allah, mati. Jangankan orang biasa yang ditakuti umat manusia ini. Orang kaya, presiden pun kalian hadapkan sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku benar mandi suci. Aku minta sama Engkau ya Allah, hancur laporkanlah raga jiwa Sudah Prabowo mati. Zikirnya Bismillah. Gunakan atas dan bawah. Gunting ini aja bisa kita masukkan ke dalam raga mereka. Tujukan 3 kali. Zikirnya tetap Bismillah. Presiden aja hancur. Walaupun presiden mau mengumpulkan orang-orang kiai setanah Jawa, orang-orang berilmu setanah Jawa, mati. Kalau kita menghadap sama Allah, hadap sama ibu bumi bapak angkasa, zikir Bismillah, mati. Enggak ada pangkat dan derajat, enggak ada dukun dan kiai. Kalian ngerti awalnya kenapa kok ada kiai? Kalian ngerti kenapa kok ada dukun? Kalau tahu dari sini berarti kita bisa menghancurkan mereka. Karena Tuhannya umat manusia selama ini dukun dan kiai. Dari Sabang Merauke bahkan sampai dunia.
Dan setelah kalian semuanya membuat pagar diri, cepat-cepatnya ciptakan gaib penghancur alam semesta, Sabang mereka bahkan dunia. Letak kehancuran negara ini, letak kehancuran Ibu Pertiwi ini gara-gara perbuatan maksiat. Sekarang polisi, tentara dikasih makan apem, uang negara dihancurkan, masyarakat kecil dihancurkan mereka. Narkoba buat bisnis sama mereka. Laki-laki yang kena orang awam. Kayak dibilang sama Satrio Piningit Muhammad, negara, seluruh negara dari gagal jadi pelindung masyarakatnya. Agama, segala agama gagal jadi panutan umat manusia. Nah, sekarang ini zamannya orang baik dibenci, orang jahat dipuja-puja. Makanya langkah awal cara menyelamatkannya, buat pagar diri. Gak usah memikirkan orang lain dulu. Belum tentu orang itu memikirkan kita, manfaatkan kita, mau. Ini yang dipantau sama Satrio Piningit di kehidupan umat manusia. Yang orang muslim, yang awam, yang penting menjalankan ibadah. Tembak gaib mati. Jadi pengikutnya Satrio Piningit Muhammad gak mempan ditembak gaib. Tapi kalau sholat nanti nunggu mandi taubatan nasuha baru dikasihkan sama kalian dari Bunda MC Maya kalian. Ini kalau sholat, karena kita menghadap sama Allah itu nggak bisa coba-coba. Satu kata aja ngucap salah kena kita. Apalagi dengan cara sholat. Satrio Piningit memiliki sabda Pandita Ratu. Yang disabda itu enggak sembarang orang. Contoh IKN. Sekali diampuni, 2 kali diampuni, 3 kali diampuni. Berkali-kali terus dia bohong, mati aja kau. Pada kau hidup di muka bumi ini selalu bikin resah, selalu bikin maksiat, selalu membuat resah orang lain. Tutur katamu baik, tapi perilaku busuk. Mari kita lihat berapa lama yang memiliki channel IKN Kesatria dan sekutu-sekutunya itu bisa bertahan hidup di muka bumi. Mereka bisa menjumpakan zaman emas atau yang dinamakan zaman keemasan, zaman Sukaria, zaman Kalasuba itu sudah nggak ada. Iblis lagi menyusup ke dalam tubuh manusia. Sudah nggak ada lagi yang namanya maksiat, seks bebas, perselingkuhan sudah nggak ada. Biarpun pengikut kita itu hanya sedikit, tapi kita mampu bumi hanguskan mereka. Angka pertama setelah buat pagar diri, ciptakan gaib penghancur alam vital sebanyak mungkin. Di tempat janda-janda itu, di tempat-tempat bordir, itulah sarangnya iblis. Belakangnya itu pasti ada dukunnya. Iblis yang pura-pura jadi dukun Kiai Pendeta Bisu dan Buddha ini tadi. Ini yang sangat mengerikan. Makanya Pak Rois terus pantau kehidupan masyarakat ini. Pak Rois pantau kehidupan umat manusia ini, perilakunya seperti apa, cara-cara dia cari makan kayak mana. Mana yang mau dikasih hidup, mana yang harus dimusnahkan sama alam semesta. Jangan gara-gara perbuatan orang-orang ini yang selalu berbuat maksiat, merajalela, dia yang berbuat, kita yang kena imbasnya.
Nah, oknum-oknum ini tadi, pejabat-pejabat ini tadi sekarang disuap hanya sama empek-empek tanah Jawa. Empek-empeknya orang yang pakai jilbab, atas pakai jilbab, bawah nggak pakai celana. Ini yang sangat membahayakan. Mari kita ciptakan kayak penghancuran dari Sabang sampai Merauke. Mumpung di bulan suci Ramadan ini. Kalau bisa kalian jangan sampai kalian tahu kalau kalian yang bukan. Jarak jauh, kalian merantau kenal sama perempuan ini si A, kunci. Karena ini perang akhir zaman. Perang ke lawan kita iblis atau dajjal. Endang secara Jawa juga iblis. Yai Semar iblis. Nama iblis ini seluruh dunia. Yang ngasih nama dajjal ini orang Indonesia. Jangan merasa dirimu kebal. Kasih nama dajjal. Duhon orang Arab Saudi yang ngasih nama. Dan pengikut Satrio Pinjir Muhammad Rais dilarang keras mengobati menolong orang lain. Kalau berani melanggar, resiko tanggung jawab. Saya nggak mau bertanggung jawab, bahkan menolong kalian. Karena sokmamu yang harus bertanggung jawab mengangkat penyakit orang lain. Karena ini perang akhir zaman. Nanti yang kalian tolong kalau musuh kita kayak mana. Sementara musuh kita akan di bumi hanguskan. Sebagaimana mereka nyerang kita. Nyerang orang-orang awam, dibilang dijuluki pandemi. Juluki kena stroke. Ini perbuatan mereka. Mana kalau dia membaca pikiran kita. Makanya mau dihancurkan otak-otak orang. Biarkan di tanah Jawa, Sabang, Merauke hujan penyakit. Karena ulah mereka sendiri. Karena orang ini nggak bisa disindir, nggak bisa dinasihati, nggak bisa ditunjukkan ke jalan yang baik. Tetap dia akan menusuk kita dari belakang. Yang berbuat terjadinya kemaksiatan, kemungkaran, kejahatan, pencurian. Ya orang-orang inilah yang akan kita hancurkan. Zaman Soeharto dulu yang dijuluki PKI. Di depan bagus, di belakang busuk. Assalamualaikum.